Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nindya Praja Abdul Haris Selut, NPP 301393 dari kelas E4. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Di sini ada beberapa tema yang harus diambil dalam mempresentasikannya dalam sebuah video. Di sini saya memilih tema yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Dasar-dasar pokok motivasi kerja. Motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Sumber motivasi ada 3 faktor, yaitu 1. Kemungkinan untuk berkembang, 2. Jenis pekerjaan, dan yang ketiga, apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi itu timbul karena beberapa faktor, yakni adanya perasaan ingin mencapai sesuatu hasil dengan melakukan pekerjaan menantang dengan baik. 2. Suatu kebutuhan dari dalam diri sendiri yang ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Yang ketiga, merupakan pekerjaan menurut perasaan adalah penting. Yang keempat, apa yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Yang kelima, apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang menarik. Yang keenam, melakukan pekerjaan dengan harapan akan ada promosi. Yang ketujuh, mengerjakan sesuatu adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kedelapan, mengharapkan kemungkinan kenaikan penghasilan. Yang kesembilan, mengerjakan sesuatu sebagai kredit untuk keperluan penilaian penampilan prestasi yang akan datang. Yang ke-10, untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan dari atasan. Yang ke-11, melakukan sesuatu dari kemungkinan bertambahnya kebebasan dalam pekerjaan. Yang ke-12, harapan akan pengakuan dari teman sejawat. Yang ke-13, melaksanakan tugas dengan tekad tidak menginginkan kelompoknya berpenampilan buruk. Yang ke-14, menjamin adanya keamanan kerja yang prima. Yang ke-15, mengerjakan sesuatu karena dorongan oleh kondisi fisik pekerjaan yang baik. Beberapa teori motivasi kerja. Yang pertama yaitu dari teori Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pada setiap diri manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan, yaitu pertama, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk menggunakan skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu penghargaan diri. Di penghargaan diri, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Yang ketiga, kepemilikan sosial, kebutuhan merasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang selanjutnya itu rasa aman. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan dari ancaman bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup. Yang terakhir itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, seksual sebagai kebutuhan terendah. Bentuk-bentuk motivasi. Bentuk-bentuk motivasi terdapat menjadi 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif ialah motivasi yang merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara paksa. Cara untuk meningkatkan motivasi kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil. Yang kedua, mengorbankan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting. Yang ketiga, memberikan kritik yang konstruktif untuk bawahan. Yang keempat, menggunakan taktik untuk mengatasi bawahan yang tidak loyal. Tujuan motivasi di sini adalah untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas
kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Motivasi kerja juga memiliki beberapa model-model. Model motivasi kerja antara lain yaitu model tradisional. Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar semangat kerja, meningkatkan yaitu dengan memberikan sistem insentif berupa uang atau barang kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin banyak produksinya, maka akan semakin banyak balas jasanya. Jadi motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif saja. Yang kedua yaitu model hubungan manusia, mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Dengan begitu, karyawan akan mendapat kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaannya dengan memperhatikan kebutuhan material dan non-material karyawan. Yang terakhir yaitu model sumber daya manusia. Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, atau keinginan atau kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Dalam model ini, karyawan hanya akan merasa puas jika ia berhasil memberikan prestasi yang berarti pada perusahaannya. Metode motivasi. Ada dua metode motivasi. Yang pertama itu motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, bintang jasa, dan lain-lain. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang semangat kerja, sehingga karyawan merasa betah dan semangat kerja seperti kursi empuk, ruang nyaman, penempatan yang tepat, dan lain-lain. Alat-alat motivasi berupa material insentif. Material insentif adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan oleh karyawan, seperti uang dan barang. Sedangkan non-material insentif adalah motivasi yang tidak berbentuk materi, seperti penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang jasa, perlakuan yang wajar, dan lain-lain. Dalam motivasi kerja juga memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja itu sendiri. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan administrator. Gaya kepemimpinan atasan sangat berpengaruh pada motivasi kerja karyawan. Untuk itu, perilaku pemimpin dengan gaya situasional sangat dibutuhkan karena kepemimpinan dengan gaya otoriter akan membuat karyawan menjadi tertekan. Tugas pimpinan yaitu membangun kesadaran karyawan dengan memberikan contoh yang baik. Bila mana pimpinan itu melanggar peraturan, ia akan malu. Gaya kerja yang konsisten, tepat waktu, dan membantu rekan yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua yaitu sikap individu. Situasi dan kondisi berpengaruh pada motivasi kerja, tetapi yang lebih mempengaruhi adalah diri individu itu sendiri. Karakter yang ada dalam diri individu itu sendiri yang tidak mau mendukung motivasi kerja, antara lain sikap tidak mau meraih prestasi, cepat puas, dan fisik lemah. Yang ketiga yaitu situasi kerja. Lingkungan kerja, jarak tempuh, dan fasilitas yang tersedia sangat mempengaruhi motivasi kerja. Jika terpenuhi, maka akan meningkatkan motivasi kerja. Jika tidak terpenuhi, maka akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Sedangkan secara umum, faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi kerja ialah gaji. Gaji adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk hasil kerjanya yang didasarkan pada jabatan, prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, dan tanggung jawab. Kemudian, kondisi kerja. Kondisi kerja yang mendukung situasi kerja yang kondusif tergantung pada pimpinan dalam melakukan tugasnya. Sebagai pemimpin yang memahami karyawan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang selanjutnya, hubungan kerja. Hubungan kerja dapat dilakukan dengan komunikasi, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Bentuk komunikasi yaitu komunikasi vertikal dari atasan untuk bawahan, dilakukan dengan memberi pengarahan, informasi, instruktur, nasihat, penilaian, sedangkan dari bawahan ke atasan bertujuan untuk mensuplai informasi untuk atasannya tentang informasi dari bawahannya. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, komunikasi sesama karyawan yang tingkatannya sama.
Selanjutnya, kenaikan pangkat. Pangkat adalah kedudukan pegawai dalam jenjang susunan kepegawaian. Dasar-dasar pertimbangan kenaikan pangkat yaitu senioritas. Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai tertua di masa kerjanya. Kemampuan karyawan mencapai tujuan perusahaan, kenaikan pangkat diberikan sebagai wujud penghargaan. Yang terakhir itu kemampuan dan senioritas, mempertimbangkan kenaikan pangkat dengan kemampuan dan pengabdiannya di perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.